Dari sungai-sungai yang memerah, dari desa-desa yang berduka, bangkit sebuah rezim baru. 1966 adalah tahun ketika Indonesia berbelok arah. Soekarno yang pernah dielu-elukan sebagai bapak bangsa, perlahan kehilangan singgasana. Dan di balik bayangan jenderal-jenderal, lahir sebuah orde yang disebut Orde Baru. Pasca tragedi 1965, posisi Bung Karno makin terjepit. Ia masih presiden, tetapi kendali di lapangan dipegang Angkatan Darat. Upayanya mempertahankan konsep Nasakom ditolak mentah-mentah. Setiap pidatonya semakin kehilangan gaung. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah jas merah yang diucapkan 17 Agustus 1966 terdengar seperti jeritan terakhir seorang pemimpin yang tidak lagi dipercaya. Sang proklamator tidak tumbang oleh senjata asing, tetapi oleh arus bangsanya sendiri. 11 Maret 1966 menjadi momen paling menentukan. Hari itu, suasana sidang kabinet di Istana Merdeka mencekam. Pasukan tak dikenal mengepung istana. Beberapa menteri mendadak menghilang. Soekarno cemas, lalu bergeser ke Istana Bogor. Di sanalah 3 jenderal, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf, datang membawa sebuah dokumen. Dokumen yang kemudian dikenal sebagai Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Isinya memberi wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi keamanan dan stabilitas negara. Dengan tanda tangan itu, secara de facto, Soekarno menyerahkan kekuasaan. Bersandar pada Super Semar, Soeharto bergerak cepat. PKI dibubarkan secara resmi. Organisasi sayapnya ditutup. Puluhan ribu orang ditahan tanpa pengadilan. Tidak berhenti di situ, langkah berikutnya adalah melemahkan kekuatan Soekarno sendiri. Partai Nasional Indonesia, PNI, diperteli. Organisasi pendukung Nasakom dibubarkan, dan para menteri yang loyal pada Bung Karno digeser satu persatu. Sidang MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pada pertengahan 1966 menjadi panggung resmi kejatuhan Bung Karno. MPRS mencabut mandat PKI. MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara. MPRS memberikan legitimasi penuh kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah politik. Seorang presiden yang dulu dielu-elukan jutaan rakyat di lapangan Ikada 1945, kini harus menghadapi parlemen yang tidak lagi setia. Meski Bung Karno masih memegang jabatan presiden, Soeharto telah menjadi pemimpin de facto. Tentara berada di bawah kendalinya. Media dikuasai sepenuhnya. Kekuasaan administratif berjalan sesuai arahannya. Bung Karno menjadi simbol tanpa kuasa, sementara Soeharto menjadi kuasa tanpa simbol. Tahun 1967, Bung Karno makin terpojok. Ia dipaksa menyerahkan kekuasaan secara resmi. MPRS mencabut mandat presiden seumur hidup yang dulu ia sandang. Rakyat yang pernah histeris menyambutnya, kini sebagian ikut bersorak ketika ia dilengserkan. Demikianlah nasib seorang pemimpin besar. Dikagumi ketika berkuasa, ditinggalkan ketika tak lagi dianggap berguna. Maret 1967, Soekarno resmi dicabut kekuasaannya. Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Inilah awal dari Orde Baru, sebuah rezim yang menjanjikan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan anti-komunisme sebagai ideologi utama. Setelah lengser, Bung Karno ditempatkan dalam tahanan rumah. Ia semakin sakit, tubuhnya lemah, namun tetap memiliki wibawa di mata sebagian rakyat. Namun akses terhadap pengikutnya dibatasi ketat. Bung Karno meninggal pada 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta. Ironisnya, sang proklamator yang memberi Indonesia kemerdekaan menghembuskan napas terakhir dalam pengawasan rezim yang menggantinya. Mari kita berhenti sejenak. 1965, tragedi darah. 1966, transisi kuasa. 1967 sampai 1968, lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir bukan di meja perundingan, bukan pula di bilik demokrasi, tapi dari darah, ketakutan, dan pembungkaman. Dan dari titik inilah, Indonesia memasuki sebuah era baru, pembangunan ekonomi yang pesat, tapi dengan harga kebebasan yang mahal. Jejak waktu menulis dengan tinta pahit. Dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto, kekuasaan berpindah tanpa perang terbuka, tetapi dengan drama, air mata, dan darah yang tak pernah benar-benar kering. Sejarah tidak pernah diam, ia bergerak, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak yang harus kita baca dengan hati-hati. '1968,
sebuah babak baru dimulai. Soeharto naik ke singgasana dengan janji, stabilitas, pembangunan, dan anti-komunisme. Dari reruntuhan tragedi 1965, lahir rezim yang menguasai Indonesia lebih dari 3 dekade. Inilah awal dari Orde Baru. Maret 1968, sidang MPRS menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah. Pidatonya sederhana namun penuh pesan. Orde Baru adalah koreksi total terhadap penyimpangan Orde Lama. Ia menegaskan bahwa komunisme adalah musuh utama. Ia berjanji menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Ia menjanjikan pembangunan ekonomi untuk rakyat. Kekuasaan baru selalu datang dengan janji manis, tetapi sejarah akan menguji seberapa lama janji itu bertahan. Langkah pertama Soeharto adalah memastikan tidak ada lagi kekuatan politik yang bisa mengancamnya. PKI dilarang total. Organisasi apapun yang berbau kiri ditutup. Partai-partai dipreteli. Dari belasan partai, dipaksa melebur jadi 3. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ditempatkan sebagai tulang punggung kekuasaan. Dengan strategi ini, Soeharto memegang kendali penuh atas jalannya politik Indonesia. Orde Baru berdiri dengan 3 pilar utama: stabilitas politik, pembangunan ekonomi, anti-komunisme. Setiap kritik terhadap pemerintah dianggap ancaman terhadap stabilitas. Setiap perbedaan dianggap gangguan, dan stabilitas itu dijaga dengan cara keras. Soeharto sadar bahwa rakyat lelah dengan konflik, maka ia mengalihkan fokus pada ekonomi. Ia membuka pintu bagi investasi asing, mengundang teknokrat mafia Berkeley untuk merancang program pembangunan, membentuk Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Targetnya jelas, swasembada pangan, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur. Orde Baru menjual harapan, nasi di meja, listrik di rumah, jalan di desa, dan rakyat pun bersorak, setidaknya pada awalnya. Di panggung dunia, Soeharto mengambil arah berbeda dari Bung Karno. Jika Soekarno terkenal konfrontatif, Soeharto memilih jalan pragmatis. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Hubungan dengan negara barat diperbaiki. Bantuan dari IMF, Bank Dunia, dan negara donor mulai mengalir. Indonesia kembali dianggap stabil dan ramah investasi. Untuk memperkuat cengkraman, Soeharto menjadikan Golkar sebagai mesin politik utama, bukan partai, melainkan golongan karya yang mengatasnamakan birokrat, pegawai negeri, hingga organisasi masyarakat. Setiap pemilu, mulai 1971, Golkar selalu menang telak. Mesin politik ini bekerja dengan dukungan penuh militer dan birokrasi. Konsep duifungsi ABRI menjadi fondasi kekuasaan Orde Baru. Artinya, militer bukan hanya menjaga pertahanan, tapi juga ikut memimpin dalam politik dan birokrasi. Jenderal-jenderal menduduki jabatan sipil. Militer mengawasi perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Tentara hadir di hampir setiap lapisan kehidupan. Dengan ini, Soeharto memastikan tak ada celah bagi oposisi tumbuh. Seiring waktu, Soeharto membangun citra sebagai bapak pembangunan. Ia dikaitkan dengan keberhasilan swasembada beras, pembangunan jalan, waduk, dan sekolah menjadi simbol kemajuan. Televisi menayangkan gambaran Soeharto yang dekat dengan rakyat desa. Narasi resmi Orde Baru, Soehartolah yang membawa Indonesia keluar dari krisis dan menapaki jalan kemakmuran. Namun, stabilitas dan pembangunan itu datang dengan harga. Kebebasan politik dibatasi, kritik dibungkam, banyak lawan politik ditahan tanpa proses hukum. Rakyat diberi pilihan, ikut dalam barisan pembangunan atau disingkirkan. Setiap rezim lahir dengan janji, tetapi janji itu selalu menuntut bayaran. 1968 hingga awal 1970 adalah masa konsolidasi. Soeharto berhasil mengendalikan politik, militer, dan ekonomi. Bung Karno sudah tiada, PKI sudah terkubur, dan partai-partai lain tak berdaya. Indonesia memasuki era panjang di bawah satu nama, Soeharto. Orde Baru bukan sekadar rezim, tetapi sebuah mesin kekuasaan yang rapi, terstruktur, dan nyaris tak tergoyahkan. Namun, sejarah selalu bergerak, dan apa yang berdiri kokoh hari ini belum tentu abadi di hari esok. Bayangan otoritarianisme kian menebal, kekuasaan semakin absolut, kritik semakin dibungkam, dan demokrasi hanya tinggal nama. Pembangunan mengguncang desa dan kota. Swasembada beras 1984. FAO memberi penghargaan kepada Indonesia. Dunia kagum. Negeri yang dulu miskin kini mampu mencukupi kebutuhan pangannya. Infrastruktur, jalan raya, waduk, sekolah, puskesmas bermunculan. Pertumbuhan ekonomi. Pada 1980-an, ekonomi Indonesia tumbuh pesat, ditopang oleh minyak dan gas. Rakyat menyaksikan televisi, listrik, pupuk, dan traktor masuk desa. Orde Baru menjual citra bahwa semua ini adalah buah dari kepemimpinan Soeharto. Kemakmuran seringkali jadi tameng kekuasaan.
Untuk menjaga stabilitas, Orde Baru memperketat politik. Pemilu 5 tahun sekali hanya formalitas. Golkar selalu menang telak. Partai politik dikerdilkan. PPP dan PDI tak punya ruang gerak. ABRI semakin kuat lewat duifungsi. Tentara ada di kampus, pemerintahan, bahkan perusahaan. Kritik terhadap pemerintah otomatis dicap anti-Pancasila atau pro-komunis. Beberapa perlawanan sempat muncul. Demonstrasi mahasiswa 1974 Malari menentang dominasi modal asing, khususnya Jepang. Berakhir dengan kerusuhan, banyak aktivis ditangkap. Pemberedelan pers, Harian Indonesia Raya, Tempo, Detik, Editor, dan banyak media lain dibungkam karena dianggap terlalu kritis. Penangkapan tokoh oposisi, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga cendekiawan. Soeharto menegakkan prinsip stabilitas tidak boleh diganggu. Di balik pembangunan, lahir budaya baru. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Keluarga Soeharto menguasai bisnis-bisnis besar. Kroni-kroni dekat presiden mendapat proyek raksasa. Oligarki ekonomi terbentuk, meminggirkan rakyat kecil. Kemakmuran untuk segelintir, tetapi beban untuk jutaan. ABRI tidak hanya di barak, mereka ada di kantor lurah, kampus, hingga perusahaan negara. Setiap organisasi masyarakat wajib tunduk pada asas tunggal, Pancasila. Rakyat diawasi, terutama yang dicurigai punya bau kiri. Di desa-desa, Babinsa, Bintara Pembina Desa, menjadi mata dan telinga pemerintah. 1980-an, Orde Baru mengeluarkan kebijakan asas tunggal. Artinya, semua organisasi, baik Islam, nasionalis, atau lainnya, harus menjadikan Pancasila sebagai dasar tunggal. Banyak kelompok Islam keberatan, namun pemerintah tak memberi pilihan. Yang menolak, dianggap ekstrim, bisa ditangkap. Citra Soeharto, sang bapak bangsa tersebar di televisi, radio, buku sekolah, semuanya membentuk narasi. Soeharto adalah penyelamat bangsa dari bahaya laten komunis. Soeharto adalah bapak pembangunan. Soeharto dekat dengan rakyat desa. Setiap tahun, Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, diperingati untuk mengingatkan bahaya PKI dan mengukuhkan legitimasi Orde Baru. Di balik keberhasilan pembangunan, banyak luka tetap terbuka. Para korban 1965 tetap distigma. Aktivis mahasiswa hilang atau ditahan. Rakyat kecil kerap dipaksa tunduk pada proyek pembangunan tanpa bisa bersuara. Sejarah hanya boleh diceritakan versi pemerintah, versi lain dianggap tabu, bahkan berbahaya. Pada era 1980-an, Indonesia dipuji dunia sebagai contoh pembangunan yang berhasil. Swasembada pangan, pertumbuhan industri, dan stabilitas politik membuat investor asing betah. Soeharto dihormati sebagai tokoh Asia Tenggara yang mampu menjaga ketertiban. Namun, di balik itu, lembaga HAM internasional menyoroti represi, pembatasan pers, dan pembungkaman oposisi. Tahun-tahun kejayaan Orde Baru adalah tahun-tahun di mana Indonesia tampak makmur, stabil, dan kuat. Namun, di balik cahaya pembangunan, bayangan otoritarianisme tumbuh subur. Soeharto berdiri di puncak kekuasaan, tetapi setiap puncak selalu menyimpan jurang di sekitarnya. Yang tampak kokoh belum tentu abadi, dan yang dibungkam belum tentu padam. Menuju 1990, puncak kejayaan, Orde Baru perlahan retak. Rakyat mulai bertanya, sampai kapan kekuasaan ini bertahan? Korupsi, krisis ekonomi, dan represi yang menumpuk, semua menjadi bara yang siap meledak. Krisis ekonomi global, awal kehancuran krisis moneter Asia, 1997. Dimulai dari Thailand, menjalar ke Indonesia, rupiah anjlok drastis, dari Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000. Harga kebutuhan pokok meroket, rakyat panik. Perusahaan bangkrut, PHK massal terjadi. Stabilitas ekonomi, kebanggaan Orde Baru mendadak runtuh. Kemakmuran semu akhirnya roboh diterpa badai. Soeharto dianggap gagal mengendalikan krisis. Rakyat menyaksikan pejabat dan kroni tetap kaya, sementara mereka terhimpit. Istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, jadi semboyan kritik. Demonstrasi mahasiswa makin sering terjadi. Orang-orang mulai berani bersuara. Sejak awal 1998, kampus-kampus di seluruh Indonesia menjadi pusat perlawanan. Spanduk bertuliskan, "Turunkan Soeharto," mulai bermunculan. Mahasiswa menduduki gedung DPR, menuntut reformasi total. Lagu-lagu perjuangan kembali menggema. Aparat keamanan menembaki mahasiswa dalam demonstrasi. Tragedi Trisakti, 12 Mei 1998.
4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak. Peristiwa ini memicu gelombang kemarahan rakyat di seluruh negeri. Televisi menyiarkan duka, sementara rakyat turun ke jalan lebih besar dari sebelumnya. Jakarta terbakar, mal, rumah, toko-toko dijarah. Kerusuhan menyasar kelompok etnis tertentu, menimbulkan trauma mendalam. Ribuan orang tewas, banyak perempuan mengalami kekerasan seksual. Kekacauan tak bisa dibendung lagi, negara terasa runtuh di depan mata. Militer yang dulu kokoh, kini retak. Sebagian tetap setia pada Soeharto. Sebagian lain, termasuk jenderal muda seperti Wiranto dan Prabowo, mengambil posisi berbeda. Tekanan internasional semakin besar, terutama dari Amerika Serikat dan IMF. Jika pilar penopang kekuasaan mulai goyah, bangunan itu pasti runtuh. 20 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Soeharto mencoba menyelamatkan diri dengan reshuffle kabinet, namun ditolak rakyat. 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Soeharto resmi mengundurkan diri. Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden baru. Tangisan, teriakan, dan doa bercampur di jalanan. 32 tahun kekuasaan, Orde Baru berakhir. Meski Soeharto turun, luka besar tetap ada. Tragedi Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998. Kehidupan keluarga korban masih penuh trauma. Rakyat menuntut keadilan, tetapi banyak kasus tak pernah tuntas. Soeharto jatuh bukan karena senjata, tetapi karena krisis dan suara rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. 3 dekade otoritarianisme akhirnya runtuh, namun reformasi hanyalah pintu awal. Setiap rezim, betapapun kuatnya, akan runtuh ketika ia melupakan rakyatnya.